Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firdaus Aba Bagir. Saya sekarang ada di jalan sekitar pinggiran kota Jakarta yang berbatasan dengan kota Tangerang. Kebetulan saya nanti akan ke jalan sempit. Ya, mudah-mudahan dengan pop driving ini bagi teman-teman yang menonton bisa diambil pelajaran ya, yang ingin belajar mobil. Ini keadaan macet ini karena di depan jalan menyempit. Nah, jalan pelan-pelan, gigi satu. Ini kalau begini kondisinya kita di gigi satu ya, dan pandangan kita ada di depan mobil itu ya. Jaga jarak ya, jarak untuk kita berhenti di macet, di jalan macet itu ya, jarak di depan ya mobil kita ini nih. Tuh patokannya ya, patokannya itu nih seperti yang sudah saya bilang di video-video sebelumnya. Itu pandangan kita nih sudah nih ya, pandangan ini nih, pandangan kaca ujung nih, ujung kaca bawah ini atau dekat yang wiper itu. Kalau mau aman itu ini pandangan saya sudah sampai di bumper ya, minimal bumper ya, itu udah aman itu. Itu kalau kita ukur ke depan itu bisa satu meteran lah, 1 meteran. Jadi motor tuh bisa lewat sebenarnya. Kalau lama kayak gini jangan ninjak kopling terus ya. Nah, ini masuk gigi satu. Tadi kalau aman nih kan macetnya agak lama nih. Nah, ini udah masuk, udah mentok ya. Pandangan saya ini kaca ujung terakhir ini udah mentok ya, berhenti. Nah, jalan lagi. Gigi satu ya, oke, gigi satu. Nah, ini kalau jaraknya dekat gini setengah kopling aja ya. Kalau kita lepas kopling semua, apa namanya, dia jalannya mentul ya, apa ya kalau mentul tuh, ajutan lah gitu ya. Saya mau contohin. Nah, tuh kan, mentul gitu ya. Jadi cukup setengah kopling aja kalau macet begini nih, setengah kopling. Nah, ini berhenti lagi. Ini agak lama. Kita netralkan ini ya, langsung rem tangan atau handbrake. Nah, masuk, jalan lagi, masuk gigi satu lagi. Selalu pakai gigi satu aja dulu ya kalau keadaan macetnya merayap begini. Tetap setengah kopling kalau begini, atau kopling jangan dilepas semua ya. Mungkin entahlah itu setengah kopling atau apa gitu. Yang jelas kopling ini nggak saya lepas semua, karena kalau lepas semua begitu tuh mati malah ya. Ngetes ya tadi ya, kalau dilepas semua begitu dia mentul lah. Apa sih mentul itu ya, ajutan lah gitu ya, karena jaraknya terlalu dekat. Ini karena di depan ada penyempitan jalan, jadi macet. Perhatikan juga kalau macet gini sebelah kiri kita ya, karena banyak pengendara motor tuh. Jadi jangan terlalu fokus juga banget ke depan tanpa memperhatikan sebelah kiri kita nih. Apalagi jalan saya mau berbelok ke kiri ya. Jadi kalau mau belok kiri misalnya seperti ini nih,
jangan hanya ke depan saja yang diperhatikan. Nah, begitu kita mau belok, perhatikan di spion kiri kita ya, takutnya ada motor apa namanya nyerobot itu ya, motor nyerobot, kita nggak ngelihat. Perhatikan kiri kanan ya. Yang jelas kondisi sekitaran mobil kita tuh aman ya. Itu kan motor ya. Kita perhatikan kiri kita. Nah, ini mobil Captiva ya, Chevrolet. Kita kasih lewat dulu. Nah, ini penyempitan di sini. Tetap gigi 1. Jalannya melewati rel kereta ya, jadi ajukan. Nah, ini sebelah kanan saya, kiri saya banyak motor ini. Hati-hati ya. Nah, bener kan, hati si Chevrolet itu agak ke tengah ya. Jadi agak kira-kira saja, jangan sampai mengambil jalan orang yang berlawanan arah dengan kita. Nah, ini kan saya masih ngasih jalan nih motor yang kiri ya. Jadi konsentrasi kita kan agak ini ya, apa namanya, terbagi-bagi ya. Kalau kiri kita banyak motor. Nah, ini kita cukup meluruskan mobil kita dengan mobil depan kita nih yang Chevrolet ini. Kena bempernya, oh ya, maksudnya pandangan saya kena bemper itu mobil Chevrolet itu. Maju lagi, ini saya masih pakai gigi 1. Nah, ini kan lurus, aman lah. Nah, ini kalau kayak gini lepas kopling. Ini karena jalannya agak lancar ya. Nah, ini betul-betul masuk gigi 2. Nah, lepas kopling ya. Nah, ini merayap. Nah, rem lalu stop. Masuk gigi 1 lagi. Kayak gini saya kopling setengah. Nah, ini motor udah mulai ke kanan, nggak apa-apa, biarin. Tetap kita luruskan mobil kita dengan mobil depan kita ya. Cara ngepasnya seperti itu. Di jalan sempit ini. Ini sekedar pemberitahuan aja ya teman. Saya sering upload video pop driving. Pop driving apa sih gitu kan? Ada yang nanya pop driving apaan sih gitu. Jadi gini ya. POV itu singkatan ya, POV ya. POV itu point of view. Driving ya bahasa Inggris. Driving ya mengendara. Jadi sudut pandang ya. Jadi point of view. Jadi cerita lah ya. Cerita dalam mengemudi sih sebenarnya seperti itu. Jadi cerita aja, saya lagi mengemudi cerita gitu. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran juga. Ceritanya sambil belajar mobil. Nah, ini kan kayak gini nih. Kalau teman masih bingung mau berhentinya pasti mananya ya, ini aja. Tuh, ini jalan pelan. Gigi 1 masih. Dan tadi saya belum oper gigi ya.
Ini karena macetnya nggak terlalu lama ya, jadi nggak usah di netralkan juga nggak apa-apa sih. Soalnya kalau kita netralkan apa ya, kalau kayak pemula itu nantinya agak ribet. Nah, ini motor mau kemana nih motor? Oke. Oh, sebelah kiri saya ada motor. Mogok lagi, kasihan tuh motor. Mogok tuh motor tuh. Kita kasih agak lega dikit ya jalannya. Ya bang, mudah-mudahan cepat nggak mogok ya. Saya mau ambil lurus ya. Saya ambil sen kiri aja. Karena agak ke kiri jalan. Nah ini jalannya bergantian. Sini juga nggak ada lampu merah. Jadi saling menghormati saja. Nah dari sana juga ada. Nah itu banyak yang klakson, banyak yang nggak sabaran. Nah kalau kayak gini ada salah sedikit kita cepat ya. Kalau nggak cepat lama dapatnya. Nah, jalan sempit. Masuk gigi 2. Gigi 2. Kopling saya lepas semua nih, udah. Nah ini tetap kita masih meluruskan mobil di depan kita ya. Tapi lihat juga ada di depan kita ada motor, ada kendaraan lain gitu. Nah ini berhentinya kalau kayak gini nih. Ntar kalau motor berhenti kita berhenti. Nah ini kan berhenti nih motor nih. Nah udah di sini aja nih. Pas lampu motor itu ya, lampu motor atau jok maksimal. Nah ini agak ke kiri nih, mobil gede nih. Kita di depan kita ada mobil gede. Masuk gigi 3 pun nggak apa-apa sih. Ini masuk ke gigi 3 saya tuh. Tapi terlalu cepat ke gigi 3. Masuk lagi gigi 2, over gigi 2. Jalannya apa kalau gini? Padat merayap ya. Nah, ini pandangan saya kena lampu. Udah lampu motor itu ya, tadi saya kena lampu motor, saya berhenti. Masuk gigi 1 lagi. Masuk gigi 2. Jalan padat merayap. Asik nih. Oke, mudah-mudahan sudah lancar. Nah ini ada marka ya. Ini ada marka tengah nih, garis tengah ini. Cara ngepasinnya ya disetir kita aja ya. Ini kan saya pernah bilang juga di video sebelumnya. Jadi anggaplah lingkaran setir ini adalah bodi mobil kita ya. Jadi kalau mau mepet ke kanan, markanya udah itu ada mobil, dia main nyerobot aja itu mobil, udah biarin lah. Ini kalau ada marka gini, lingkaran setir kita yang di posisi kanan, menurut mata kita nih jangan sampai mentok garis, sedikit aja, agak sedikit, jangan mentok. Itu ada di posisi masih aman ya, posisi masih aman. Nah nih, ini saya kira-kira agak menempel lah ya. Itu sebenarnya belum kena ban mobil kita ini, belum kena ke garis putih itu sebenarnya. Nah, sebentar, ini jalan agak sempit, perlu konsentrasi kalau sempit ini. Nah itu kan kelihatan di sepian tuh. Ban mobil saya belum kena ya, bodi pun belum kena. Intinya kalau di jalan kayak gini kita konsentrasi, fokus, karena banyak penyeberang jalan juga nih, jalan sempit gini. Oke, lurus
dulu, masuk gigi 2. Nah, ini udah mulai lancar. Tetap jaga hati. Nah, ini banyak penyeberangan Pak. Gojek juga nyebrang. Oh, banyak penyeberangan jalan. Kecepatan 20 sampai 40 udah paling kencang lah ya. 40 itu udah paling kencang, nggak boleh terlalu kencang juga kalau di sini. Oke, sebentar lagi saya mau sampai tujuan. Nah, ini markanya nih ya. Ini ada garis lurus panjang, berarti kita nggak boleh lewatin tuh. Ini ada garis putus-putus. Kalau garis putus-putus ini boleh kita menyalip ya. Kalau tadi yang panjang gitu, itu tandanya kita nggak boleh menyalip tuh daerah situ tadi, karena tadi ada belokan ya, agak belok gitu. Oke, cukup sampai di sini aja dulu dari saya. Semoga bisa diambil pelajaran. Oke, dari saya cukup sekian. Saya Firdaus Abba Bagir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.